Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Puslapdik, dan Pusat Prestasi Nasional Puspernas, serta bekerjasama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP meluncurkan program Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju atau BIM merupakan program pemerintah yang disediakan bagi peserta didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan juga S2 pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran beasiswa untuk perguruan tinggi luar negeri ditutup pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk pendaftaran beasiswa untuk perguruan tinggi dalam negeri ditutup pada tanggal 30 Juli 2022. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai Beasiswa Indonesia Maju, kita sudah terhubung dengan PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, Bapak Asep Sukmayadi. Pak Asep, selamat siang, sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Iya, baik Pak Asep, mungkin bisa jelaskan kepada kami semua dan juga pemirsa Newsline. Sebenarnya bagaimana mengenai Beasiswa Indonesia Maju nih, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Iya, baik. Ya, Beasiswa Indonesia Maju itu adalah sebuah insentif ya, penghargaan yang diberikan kepada anak-anak kita yang berprestasi di tingkat pendidikan menengah, SMA, SMK atau sederajat, atau anak-anak mahasiswa kita di jenjang S1 untuk melanjutkan pendidikannya. Atau ini kita sebut sebagai insentif untuk jaminan karir belajar dari adik-adik kita yang berprestasi, yang berasal dari adik-adik kita yang berprestasi melalui ajang-ajang kompetisi, ajang-ajang yang kita selenggarakan sampai sejauh ini di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, gitu Pak. Jadi ini adalah bentuk beasiswa sebagai penghargaan, jaminan karir belajar bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang berprestasi baik nasional maupun internasional, itu Mas. Dan kita berikan kepada mereka S1, S2 dalam dan luar negeri, dan kami juga mengembangkan pembinaan bahkan ketika mereka sebelum SMA, sebelum melanjutkan ke S1, dan kita berikan pembinaan sepanjang setahun kurang lebih untuk bisa memastikan bahwa mereka bisa diterima di perguruan tinggi utama dunia. Apa bedanya dengan bentuk skema beasiswa yang lain? Ini kita baru kembangkan, dirintis saran dari Mas Menteri di akhir tahun lalu. Kita sudah ada rintisannya dan tahun ini kita masuk gelombang kedua. Maksudnya adalah kita ingin menambah, memperkuat jumlah adik-adik kita, anak-anak kita yang hebat-hebat yang berprestasi ini tingkat S1 luar negeri. Sedangkan selama ini kan skema LPDP itu kan hanya mulai di S2. Nah, ini kita siapkan bahkan adik-adik kita ketika kelas 11, kelas 12 untuk kita siapkan masuk ke 20 perguruan tinggi utama dunia. Jadi kita biasanya memiliki 100 perguruan tinggi utama dunia, ada yang 60 dan kita 20 sampai 25 perguruan tinggi utama dunia, gitu. Berarti beasiswa bukan hanya untuk S2 ya, tapi S1 juga untuk LPDP. Nah Pak, kira-kira kalau ada yang mau daftar, apa aja yang harus disiapkan Pak? Ya, ini sebetulnya sudah tersosialisasikan dengan baik sesungguhnya kepada adik-adik kita. Jadi mereka sebetulnya tinggal berinteraksi dengan platform kita, dengan laman kita, beasiswa di Pusat Prestasi Nasional. Dan ini mereka bisa ada jalur yang pembinaan. Ya, ada S1 luar negeri pembinaan yang kita siapkan sejak awal di kelas-kelas 12, dan itu artinya kita berikan sejak awal, sejak kelas 11. Kemudian mereka tinggal mendaftar dan kemudian nanti mereka akan berada dalam dua posisi ya. Ada prestasi yang datang dari ajang talenta yang diselenggarakan langsung oleh Pusat Prestasi Nasional atau Kemendikbudristek dalam hal ini, dan ada prestasi dari anak-anak kita yang berasal bukan dari ajang talenta yang diselenggarakan oleh Puspernas. Mereka menempuh jalur agak sedikit berbeda. Yang satu bisa langsung mendaftar dan kemudian nanti kita berikan insentifnya, dan kemudian yang kedua itu harus melalui dulu mekanisme kurasi yang kita kembangkan. Adalah mekanisme di mana kita memverifikasi, menilai kredibilitas dari prestasi yang dibawa oleh adik-adik kita untuk melamar ke kita. Nah, itu tahun ini itu ada sekitar 1.500-an lah ya yang pendaftar yang untuk yang tahap kedua ini, dan kita berikan kesempatan tidak ke 4
klaster prestasi. Mereka yang prestasi di bidang sains, riset dan inovasi, Baik, Pak Asep. mereka yang berprestasi di bidang seni budaya, olahraga dan kewirausahaan dan vokasi. Gitu. Oke, Pak Asep, singkat saja mungkin boleh diinformasikan kepada kami, tahapannya berarti prosesnya berapa lama dan apa saja yang di-cover, Pak? Oh iya, prosesnya sebetulnya kan ada proses pendaftaran, ada proses seleksi, kemudian ada proses wawancara. Ya, wawancara ada beberapa tahapan juga, ada wawancara substansi, ada wawancara tes wawasan kebangsaan dan integritas. Nah, jadi kita betul-betul menseleksi adik-adik kita itu yang terbaik. Gitu. Jadi prosesnya kurang lebih 1 bulan ya untuk semua proses ini, dan untuk yang beasiswa yang pembinaan itu sudah kita umumkan di tengah bulan lalu, dan adik-adik kita rajin-rajin saja membuka websitenya Pusat Prestasi Nasional dan kemudian memfollow IG-nya Pusat Prestasi Nasional untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan program ini. Dan ini sudah sedang berlanjut ya untuk skema S1, S2 dalam dan luar negeri sedang berlanjut, dan kita akan lihat dan kita akan seleksi lebih jauh lagi. Oke, baik, kita harapkan adik-adik tetap semangat. Terima kasih Pak Asep Sukmayadi sudah bergabung bersama kami di Newsline. Semangat semua untuk adik-adik semua. Dan tentunya saat ini pemirsa Media Group juga punya program beasiswa untuk kamu anak Indonesia yang ingin mau kuliah S1 dan S2. Kamu bisa ikut online scholarship competition OSC untuk dapat beasiswa sampai lulus, living cost sampai kesempatan magang di Media Group. Nah, OSC akan dibuka pada Agustus 2022 dan makanya stay tune terus untuk ikuti informasinya. Jangan dilewatkan ya kesempatan ini ya. Iya.